Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Jawad. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum pertemuan pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Pembahasan pada mata kuliah ini mencakup konsep dasar teknologi pendidikan, teori pendidikan jarak jauh, ragam pelaksanaan PJJ, fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ, model pendidikan jarak jauh, bahan pembelajaran PJJ, dan manajemen pendidikan jarak jauh. Pada pertemuan pertama, kita mempelajari bagaimana teknologi pendidikan berkembang sejak tahun 1900-an. Pada masa itu, penggunaan teknologi masih terbatas pada media cetak, audio, dan audiovisual. Seiring berkembangnya zaman, muncul radio, televisi, hingga teaching mesin. Tahun 1970-an menjadi titik penting dengan munculnya desain sistem instruksional yang lebih sistematis. AECT kemudian mengembangkan berbagai definisi teknologi pendidikan hingga akhirnya dipahami sebagai proses etis dalam mendesain, mengembangkan, menggunakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar. Pada pertemuan kedua, kita mempelajari dasar teori pendidikan jarak jauh. Awalnya, PJJ dikenal sebagai pendidikan korespondensi, namun berkembang menjadi e-learning, online learning, hingga mobile learning. Menurut Kagan, terdapat 3 teori utama: teori kemandirian, teori industrialisasi pembelajaran, dan teori interaksi serta komunikasi. PJJ menjadi penting karena mampu memberikan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi mereka yang terbatas oleh jarak, waktu, dan kesempatan. Inti dari PJJ adalah kemandirian belajar dan komunikasi dua arah agar proses tetap efektif. Selanjutnya, kita membahas berbagai variasi pembelajaran pada PJJ, mulai dari online learning yang berbasis internet, e-learning yang mencakup semua media elektronik, hingga cyber learning yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi. Ada juga virtual learning yang memfasilitasi tugas, kuis, dan nilai secara daring. Selain itu, blended learning menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Sementara mobile learning memungkinkan belajar melalui perangkat seperti ponsel. Semua variasi ini berdasarkan prinsip pendidikan terbuka yang fleksibel dan dapat diikuti siapa saja. Pada pertemuan keempat, kita membahas bagaimana teknologi pendidikan berperan dalam PJJ. Proses pembelajaran harus dirancang menggunakan pendekatan sistem, dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, strategi pembelajaran, hingga evaluasi. Bahan ajar PJJ memiliki ciri khas mampu dipelajari mandiri, fleksibel, lengkap, dan interaktif. Manajemen PJJ juga kompleks karena mencakup distribusi bahan ajar, sistem informasi, tutorial, hingga administrasi pembelajaran. Teknologi pendidikan bekerja pada 2 level, pada tingkat makro untuk membangun sistem PJJ dan tingkat mikro untuk menciptakan program atau modul pembelajaran. Pada pertemuan kelima, kita mempelajari berbagai cara atau model peluncuran pembelajaran jarak jauh. Sistem peluncuran harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, baik di kota maupun di desa. Ada 5 model utama: peluncuran konvensional berbasis media cetak, peluncuran melalui standalone komputer, model berbasis internet, model blended learning, serta model internship dan mentoring untuk pembelajaran keterampilan. PJJ tidak hanya menjadi alternatif pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai pelengkap yang dapat menyelesaikan persoalan keterbatasan akses pendidikan. Pertemuan ke-6 membahas bagaimana bahan pembelajaran PJJ disusun. Berbeda dari buku biasa, bahan PJJ dirancang dengan aktivitas interaksi belajar yang terstruktur. Komponen bahan PJJ meliputi bahan ajar, panduan peserta, dan panduan pengajar. Proses penyusunannya menggunakan model desain pembelajaran seperti ADDIE atau ADI, Dick dan Cherry, maupun Benati. Universitas terbuka bahkan mengembangkan bahan pembelajaran generasi baru yang lebih interaktif. Dalam evaluasi, digunakan prinsip validitas, reliabilitas, dan kemudahan penggunaan, serta berbagai bentuk tes seperti objektif, esai, dan penilaian kinerja. Terakhir, pada pertemuan ke-7, kita mempelajari manajemen PJJ. Perencanaan dilakukan dengan menyediakan sumber belajar dan perangkat TIK, serta menyusun kurikulum individual sesuai kebutuhan siswa. Pelaksanaan dilakukan secara mandiri dengan tetap melibatkan komunikasi melalui media sosial. Pengawasan dilakukan melalui jurnal harian dan monitoring orang tua. Evaluasi mencakup tugas, ujian harian, UTS, UAS, hingga UNPK. Meski terdapat kendala seperti listrik dalam padam pada jaringan internet, solusi diberikan melalui penjadwalan ulang, koordinasi, dan pendampingan tutor. Demikian rangkuman mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh.